البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Itu semua adalah apa? Adalah perkara muhdas. Bagaimana dia membatasi 1 tahun? Kita tidak sedang apa? Tidak sedang insuren ini 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, abana al-muallifu fi hadzal kalam. Di dalam kalimat pembukaan ini, sang penulis, maksudnya setelah pembukaan tentunya, sang penulis menjelaskan anna ta'lifahu lil kitabi lahu sabab, bahwasanya beliau di dalam penulisan kitab ini ada sebabnya. Wa huwa su'alu ba'di ikhwanihi an yaktuba lahu fi hadzal maudhu', yaitu sebagian saudara beliau itu meminta beliau untuk menulis bidang masalah ini. Cabang ilmu apa itu? Tafsir, yaitu muqaddimah usul tafsir. Wa ta'lif qad yakunu ibtidaiyan minal muallif. Penulisan itu terkadang adalah ibtidaiyan, memang dimulai dari sang penulis itu sendiri. Dia ingin menulis yara hajatan nasi ila maudhu'in muayyan. Dia melihat orang-orang itu berhajat kepada suatu pembahasan tertentu. Fayaktubu fi, maka dia menulis tentang cabang tersebut, tentang apa pembahasan itu. Wa qad yakunu lahu sabab, dan terkadang dia memang punya sebab. Mislu su'ali ba'din nas, yaitu contohnya adalah permintaan sebagian orang, permintaan atau pertanyaan ya, an yaktuba fi hadzal maudhu'il muayyan, agar beliau menulis di suatu pembahasan tertentu semacam ini. Fal awal yakunu mas'ulan bilisanil hal. Yang pertama berarti apa? Dia ditanya tapi dengan lisanil hal, yaitu keadaan seakan menuntut dia untuk menulis itu. Wasani yakunu mas'ulan bilisanil maqal. Yang kedua yaitu apa? Dia diminta dengan, yaitu dengan ucapan langsung. Fa innal alim imma annan nasa muhtajin ila syai' fayu'allif, karena orang yang alim boleh jadi dia melihat bahwasanya orang-orang itu berhajat kepada sesuatu, maka dia pun menulis. Ini karena memang istilahnya daras beliau adalah daras dengan lisan langsung, maka wajar kalau terkadang ada kesalahan dalam masalah nahwu dan lain-lain. Ini enggak masalah. Li'anna halan nas tastadi'i an yubayyina lahum hadzal amr. Karena kondisi manusia itu menuntut untuk sang imam atau sang ulama tadi, sang alim, menjelaskan kepada mereka urusan ini. Alladzi waqa'u fih, yang mereka terjatuh di dalamnya. Hatta ya'riful hukm, sampai mereka itu mengetahui hukumnya. Wa yata'abbadullaha bihi ala basirah, dan di dalam masalah tadi dan mereka dengan amalan tadi mereka beribadah kepada Allah di atas ilmu. Wa qad yus'alu an hadzal amril muayyan, dan terkadang memang si alim ditanya tentang urusan tertentu ini. Yaqulul muallif qawaidu kulliyah. Qawaida kulliyah. Sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yang bersifat global. Al-qawaid jam'u qaidah. Jamak dari kaidah. Apa arti kaidah? Wahia asasus syai', yaitu pondasi atau dasar dari suatu perkara. Wa minha qawaidul bait, asasatuh, yaitu apa? Asas dari rumah, dasar pondasinya. Al asasat allati tu'inu ala fahmil Qur'an. Maka yang dimaksudkan di sini adalah apa? Dasar-dasar yang membantu untuk memahami Al-Qur'an. Wa hina idzin na'rifu anna hadhil qawaidu li tafsiril Qur'an. Maka ketika itulah kita mengetahui bahwasanya ketentuan-ketentuan yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam ini adalah ketentuan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Li'anna fahmal Qur'an ahadul umuri salasah allati qusidat bi inzalil Qur'an. Karena memahami Al-Qur'an itu adalah salah satu dari 3 perkara yang memang diinginkan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an, niatnya yang pertama, maksudnya tujuan yang pertama adalah memang untuk dibaca. Maka diperintahkan untuk apa dibaca? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, yaitu sama sekali tidak dibaca. Kemudian tingkatan yang berikutnya tidak dibaca tapi tidak dipahami dan seterusnya. Baik, fa innal Qur'an nazala li umurin salasah. Karena Al-Qur'an itu turun untuk 3 perkara. Yang pertama, li ta'abbud bihi bitilawatih, yaitu beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa fahmi ma'ani, memahami makna-maknanya. Yang ketiga, wal amali bih, mengamalkannya. Baik, walihada kana sahabatu radhiyallahu anhum la yatajawazunal asyra ayatin hatta yata'allamuha. Karena itulah dulu para sahabat, mereka tidak melampaui 10 ayat sampai mereka mempelajarinya. Bukan hanya menghafal tapi apa? Mempelajari isinya. Baik, adapun untuk anak-anak jelas kita konsentrasikan untuk mereka menghafal semua. Untuk masalah pemahaman itu boleh nanti. Karena semakin dewasa pemahaman akan semakin kuat, akal semakin kuat. Sementara apa? Hafalan akan semakin melemah. Tapi kita berharap semoga Allah melestarikan hafalan kita sampai akhir hayat seperti para ulama-ulama kita. Allah Ta'ala maha mampu. Baik, cuma intinya adalah apa? Para sahabat seperti itu demi apa? Demi karena memang mereka punya tugas besar. Anak-anak mereka belum mendapatkan beban yang banyak, kita suruh untuk mereka hafalan baik-baik, kesempatan emas. Baik. Wa ma fiha minal ilmi wal amal, agar dan mereka juga mempelajari ilmu dan amalan yang ada di dalam Al-Qur'an tadi, 10 ayat itu. Qalu, para sahabat mengatakan, fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Maka kami mempelajari Al-Qur'an dan juga ilmunya dan pengamalannya semuanya. Fal Qur'an nazala li hadhil umuri salasah. Maka Al-Qur'an itu turun untuk 3 permasalahan ini. Amma lafduh, adapun lafadznya, fala yakadu yushkilu ala ahad. Hampir-hampir lafadznya itu tidak mendatangkan kerumitan bagi seorang pun. Au ya'sura ala ahad, au ya'suru ala ahad, yaitu sulit untuk dipahami oleh seseorang. Asalkan apa? Dia paham bahasa Arab, hampir-hampir lafadz-lafadz Al-Qur'an itu dia tidak akan kesulitan untuk mengetahui artinya. Walaupun jelas perlu apa? Perlu paham tafsirnya. Tapi untuk sekedar tahu arti lafadznya, semua orang yang tahu bahasa Arab insya Allah dia tahu secara umum. Li'annahu yaqra'uhul ami wal alim wal muta'alim. Karena Al-Quran itu boleh dibaca oleh orang awam, oleh orang alim dan orang yang sedang belajar. Wa amma fahmuh, adapun pemahamannya, fahuwal ladzi yahtaju ila ta'allumin wa tafakkurin wa tadabbur. Adapun pemahamannya, inilah yang perlu untuk belajar, untuk berfikir dan merenungkan. Wa ammal amalu bih, adapun mengamalkannya, fahuwa asyaddu 'alan nufusi wa a'zam, maka dia itu lebih keras dan lebih berat dari untuk jiwa kita, karena jiwa kita mengajak kepada apa? Kejelekan, sementara Al-Qur'an mengajak pada kebaikan. Maka jelas jiwa itu tidak suka yang semacam ini. Li'anna nafsa tahtaju ila mujahadah fi ilzamiha bima taqtadihil hal. Karena jiwa itu memang perlu untuk mujahadah, perlu kita perangi. Inilah mujahid yang sebenarnya, hadis Fudhalah bin Ubaid inda Ahmad. Untuk apa? Diperangi agar dia itu mampu untuk mengerjakan apa yang dituntut oleh keadaan, yaitu tergantung ayat yang sedang kita baca menyuruh apa. Kalau sholat ya jiwa disuruh untuk sholat, kalau masalah zakat ya zakat dan sebagainya, tergantung apa yang sedang kita baca. Min tasdiqil khabar, yaitu berupa apa? Membenarkan berita. Wamtisalil amr, kalau intinya perintah ya, menjalankan perintah. Wajtinabin nahi, dan menjauhi larangan, kalau isi ayat yang kita baca adalah menjauhi larangan. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala, dan renungkanlah firman Allah Ta'ala, kutiba kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, dan kitab itu bersifat diberkahi. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru, yaitu liyatadabbaru. Taknya dia apa itu? Diidghamkan kepada dal. Agar mereka itu mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar. Itu adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Lamnya adalah lamut ta'lil, lamul hikmah. Hatta yatabayyana lak, sehingga menjadi jelaslah bagimu, annahu la budda min fahmil Qur'an. Harus kita memahami Al-Qur'an, bukan hanya dibaca saja. Karena Allah Ta'ala menurunkan liyadabbaru, untuk mereka itu mempelajari.
wala budda minal amali bih, dan harus kita mengamalkannya. Waliyatadzakkara ulul albab, orang jadi sadar, oh ayat ini memang sedang mengancam kita kalau kita tidak mengerjakan ini dan itu maka terjadi demikian dan demikian. Harus ada amalan setelah kita paham. Wa qaulul muallif rahimahullah ma'rifatu tafsirihi wa ma'anih, dan mengetahui tafsirnya dan makna-maknanya. Kullu hadhihi min babi atfi at-tafsir au atfil mutaradif. Ini semua masuk dalam bab atfut tafsir, yaitu apa? Ma'ani adalah tafsir dari lafaz sebelumnya tafsir. Demikian pula apa? Atful mutaradif, yaitu penggabungan lafaz yang hampir sama maknanya. Karena yang namanya tafsir itu adalah penjelasan makna. Ma'ani maksudnya ya makna itu sendiri. Fahuwa ka qauli syair, ini seperti ucapan penyair, alfa qauluha kadziban wa mainan. Tayyib, sebagian membaca min tapi enggak masalah. Yaitu apa? Ucapannya itu menjumpai kedustaan dan kebohongan. Sama ini, kadzib dan min sama. Tayyib, li'anna fahmal Qur'an wa ma'rifata tafsirihi wa ma'anih ma'anin mutaqaribah. Karena yang namanya pemahaman Al-Qur'an, mengetahui tafsir Al-Qur'an, mengetahui makna Al-Qur'an, ini adalah makna-makna yang saling berdekatan ini semua. Wa in kana fahmul Qur'an yatadammanu fahma ma'nah wa fahma hikamih wa asrarih. Sekalipun lafaz fahmal Quran ini lebih umum memang. Memahami Al-Quran dia itu mengandung apa? Pemahaman maknanya, pemahaman hikmah-hikmahnya, dan pemahaman rahasia-rahasianya. Tayyib. Li'anna Al-Quran lahu ma'ani, karena Al-Quran punya banyak makna. Walihadihil ma'ani wal ahkam hikamun wa asrar, dan makna-makna dan hukum-hukum yang ada padanya ini memiliki hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Tetapi apa? Dia tidak akan pernah keluar dari apa? Pemahaman para salaf. Tidak sama dengan apa? Istilah dari orang-orang batiniyah. Memang ada rahasianya. Maksud rahasia dari sholat itu apa? Bukan kita rukuk dan sujud itu, tapi maksudnya adalah ziyaratul auliya, yaitu ma'rifatu fadilatil auliya, mengetahui keutamaan para wali. Kalau sudah tahu nggak perlu sholat, ini salah besar. Bukan itu namanya rahasia sholat. Demikian pula apa? Ketika mereka mengatakan yaitu apa itu masalah puasa. Puasa maksudnya bukan menahan makan dan minum, itu orang awam itu. Rahasianya kami tahu, maksudnya puasa dia dari habs, yaitu menahan sesuatu, atau imsak, menahan sesuatu. Maksudnya apa? Yaitu katmu asroril aulia, kita merahasiakan rahasia para wali. Ya, walinya jahat-jahat memang. Nah, maka harus dirahasiakan aibnya itu. Demikian pula haji, nggak perlu kalian itu beratur di sana tunggu 10 tahun baru sampai di Baitullah. Bukan itu rahasia haji. Haji itu rahasianya adalah apa? Ziyaratul aulia, ziarah ke wali. Dah itu haji itu kata mereka. Itu adalah apa? Takwil namanya, bukan memahami tafsir yang betul. Itu takwil yang mengikuti hawa nafsu. Tayyib. Takwil tahrif. Summa qad yuqal, terkadang dikatakan inna tafsir ghairul makna. Ada yang mengatakan tafsir itu bukan makna. Wa tafsir tafsirul lafadz wal makna huwa ma yuradu bihil kalam. Yang namanya tafsir adalah tafsir dari lafadz saja. Sementara makna adalah sesuatu yang diinginkan dari ucapan. Wa sayatina lidzalika amsilah insyaallah, dan akan datang kepada kita contoh-contoh tentang masalah ini insyaallah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.